Baik, pemaparan yang sangat luar biasa dari Ketua YLBHI, Bang Isnur, berpendapat tadi tentang sejauh mana negara dapat dapat masuk ke ranah privat juga membandingkan tadi dengan pasal-pasal yang lain juga. Nah, mungkin selanjutnya kita mau dengar pendapat dari lawyer keluarga dari Bang Rahmat Ramdhani. Mana sih Bang tanggapannya tentang pasal yang itu yang gimana negara sejauh mana negara itu masuk ke ranah privat? Apakah secara Abang melihat nih ada keberpihakan gitu secara ideologis terhadap pandangan tertentu gitu. Nah, dan juga Abang sebagai praktisi, bagaimana sih tanggapan Abang terhadap pasal-pasal kontroversi kayak perzinahan dan kohabitasi tadi? Terima kasih. Paling ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi yang benar pemateri tadi disampaikan semua. Mungkin saya lebih spesifik ke sudut pandang keluarga ya, yang dimana di ranah praktik ada pembicaraan Bang Isnur dengan Bang Aris Azhar dan Prof. Edi di salah satu stasiun TV itu yang sangat menarik, bahwa benar apa yang disampaikan Bang Isnur itu dalam ranah praktik bisa saja dalam proses pengaduan itu ditunggangi, keluarga-keluarga yang disebut itu adalah ditunggangi. Coba kita teliti lebih dalam. Apa yang disampaikan Bang Isnur tersebut dalam proses pelaporan di kepolisian bisa saja, ini kita berasumsi dalam proses praktik di lapangan ya, bisa saja suami istri yang memang sudah terbiasa pekerjaannya di dunia malam, di dunia hitam, bekerja sama untuk apa itu bahasanya kepada turis asing, kalau misalnya menjadi konsentrasi daripada Bang Hotman Paris tentang pariwisata, untuk istrinya mendekati kepada bule asing, disamperin, dideketin, diajak datang kepada satu kos-kosan, tinggal satu atap, apalagi perspektif kohabitasi yang hari ini juga tidak jelas kan begitu. Kemudian sang suaminya bekerja sama dengan penegak hukum, dalam hal ini polisi misalnya, untuk menggerebek. Loh kan pengadunya kan suami kan, punya hak tentunya, dan di situ asasnya deliknya delik aduan. Oke, berarti bisa dicabut. Yang penting bulenya mengeluarkan duit. Apakah itu mungkin terjadi? Bisa saja terjadi. Jadi potensi-potensi tentang rekayasa di dalam praktek lapor-melapor ini bisa saja terjadi. Kemudian secara sudut pandang nikah siri yang pernah dibahas, ditanyakan oleh siapa itu, salah satu Komnas HAM. Apakah nikah siri termasuk kohabitasi? Ya, kalau tadi sudah dibahas sama Mbak Asvin tentang ada di daerah-daerah di pelosok tentang akses mereka melakukan pencatatan perkawinan. Loh, yang melaporkan kan orang tua, yang melaporkan kan istri atau suami atau anak. Ya kalau misalnya orang tuanya tidak meridoi, dan di dalam syarat sahnya pernikahan tersebut misalnya perempuannya janda, dan boleh saja menikah dan menikah secara siri dalam perspektif agama, nah ini kan menjadi permasalahan-permasalahan baru yang akhirnya ranah-ranah privat ini tembus kemana-mana. Gitu. Itu yang perlu kita konsentrasikan juga. Sebenarnya banyak, selain daripada ranah keluarga, tadi juga sudah disinggung sama Bang Isnur, ada beberapa konsentrasi tentang hukuman mati yang perlu kita tinjau juga, kemudian hukuman apa itu, hukum adat. Sebenarnya ada pernyataan yang menarik kalau kita tarik tentang konsafik nih, bahwa hukum itu ditemukan bukan dibuat, bahwa norma-norma hari ini yang berterap itu adalah sebuah kebudayaan yang luhur dimiliki oleh bangsa kita. Oke, itu cukup menjadi sebuah kebudayaan yang luhur dan harus secara teliti dan cermat diukur secara efektivitas yang kuat. Apakah harus dijadikan sebuah aturan pidana? Ya, tadi sudah singgung. Apakah cuma ditarik dari sudut pandang Sumatera Barat? Itu kan penting juga diukur. Apakah memang sudah kajian yang menyeluruh? Kenapa 3 tahun itu menjadi masa percobaan efektif? Kenapa enggak kajiannya yang diperpanjang? Kenapa enggak dalam proses pembentukannya yang diperpanjang? Dengan segala dialog yang begitu ketat. Itu sih menurut saya yang dalam pembentukan KUHP baru ini masih
masih banyak permasalahan. Kalau dalam perspektif keluarga, kalau saya secara pribadi melihatnya pada kumpul kebo yang cukup signifikan. Tadi Abah Fahmi sudah menyinggung perihal pemerkosaan di dalam perkawinan. Cukuplah itu masuk kepada ranah privat. Cukuplah itu menjadi permasalahan-permasalahan yang menjadi alasan-alasan dalam perceraian. Kenapa itu menjadi pidana-pidana yang lebih tegas? Dan tidak ada, ini poinnya juga ya. KUHP lama tentang overspell itu ada juga LP harus mengajukan dalam LP-nya harus mengajukan gugatan perceraian. Sekarang itu tidak diatur lebih lanjut apakah orang yang mengadukan terkait perzinahan itu ataupun pemerkosaan di dalam perkawinan itu diwajibkan juga menggugat cerai. Loh, kalau misalnya tidak, ya berarti kan bisa saja untuk ancam-mengancam ini positioning. Ya begitulah. Jadi bahwa hubungan keluarga itu cukup kompleks. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih Pak Moderator. Nanti kita bisa berdiskusi panjang. Cukup seru ini diskusi kita malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dani yang udah ngasih pandangannya terkait pasal-pasal tadi yang kontroversi. Nah, mungkin segitu tadi dari tanggapan-tanggapan para senior. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang tadi. Saya akan memberikan 3 atau 5 orang untuk penanya yang ingin bertanya terkait dengan pasal-pasal tadi. Silahkan raise hand dan sebutkan nama. Ya, silakan. Ya, silakan Bang Dermawan Reski. Baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari pemateri-pemateri sebelumnya. Saya ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Isnur dan Bang Dani. Saya kira problem antara mayoritas dan mayoritas ini secara asali itu problem demokrasi ya. Demokrasi kan kalau kita baca prinsip dasarnya itu adalah keberpihakan terhadap mayoritas, utilitarianisme. Prinsip ini yang kiranya masih dipraktikkan dalam penyusunan KUHP baru. Padahal sebenarnya jika kita membaca Rawls misalnya dalam Theory of Justice, bicara tentang pertentangan antara mayoritas dan mayoritas, negara itu posisinya di sebelah mana? Bagi Rawls itu, negara itu dalam bayangannya tentang veil of ignorance itu, tentang negara itu harus membayangkan bahwa negara berada di posisi, tidak bisa itu dia memihak antara yang mayoritas atau yang minoritas, seperti praktek pada hari ini terjadi di negara kita. Harusnya negara itu di posisi yang dia membayangkan berada pada pihak yang paling lemah. Pihak dalam menyusun regulasi negara harus mampu secara filosofis membayangkan dia berada pada pihak yang berpotensi paling dirugikan ketika suatu regulasi itu disahkan. Itu yang mungkin tidak dibaca oleh regulator kita, legislator kita, sampai akhirnya tadi disampaikan oleh Mbak Istur, keberpihakan itu dapat kita lihat bahwa keberpihakan itu larinya kepada yang mayoritas. Padahal antara mayoritas dan minoritas tidak bisa dipertentangkan. Jalan tengahnya atau sintesisnya itu bisa kita baca dari Rawls. Teman-teman bisa membaca dalam Theory of Justice bagaimana Rawls menyusun jalan ketiga ketika terjadi pertentangan di antara kedua titik yang sama-sama ekstrim ini. Dan kita juga melihat bahwa negara itu atau argumentasi dari negara seringkali menempatkan antara norma hukum dan praktik berada pada kutub yang berbeda. Padahal dalam sistem hukum antara norma atau substansi hukum dalam bahasa Lawrence itu dengan praktiknya itu harus kemudian dipertimbangkan, karena bicara pidana itu sebagai suatu sistem dia nggak bisa kemudian ideal pada satu sisi dan cacat pada sisi yang lain. Saya kira itu tanggapan saya atas apa yang sudah disampaikan oleh abang-abang. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih tanggapannya dari Kak Dermawan Reski. Mungkin ada yang ingin bertanya ya, silakan Mas Sulhan dulu. Silakan Bang. Oke, sebelumnya terima kasih para pemantik semua, Kak Asfid dan semuanya lah ya. Saya hanya ingin menanggapi begini.
apa yang telah disampaikan secara pasal memang bunyinya begitu, seakan-akan pidana itu digambarkan kalau orang telah melakukan suatu perbuatan maka otomatis itu akan dipidana. Padahal kalau kita merujuk kepada teorinya Muljadno, teori dualistis, itu nggak semudah seperti yang kita bayangkan. Contoh kayak orang kebol-kebol di kamar, itu nggak kemudian kita mempidanakan itu dihukum, tetapi harus kita lihat dari beberapa unsur. Jadi teori dualistis itu Muljadno memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya. Prosesnya begitu panjang, melihat dari tindak pidananya, unsur-unsurnya, apakah dia telah memenuhi rumusan delik, kemudian apakah tidak ada sifat melawan hukum material, apakah kemudian tidak adanya alasan pembenar. Nah, setelah masuk kepada tindak pidana, baru nanti akan dilihat secara pertanggungjawabannya, dilihat secara subjek orangnya, bukan perbuatannya. Tadi juga nanggepi dari Bang Isnur, dari beberapa daerah, pasal perzinaan itu bisa di beberapa daerah menganggap bahwa perbuatan itu patut. Artinya kayak di Bali, kebul-kebul itu sudah biasa kan, di daerah-daerah lainnya udah biasa. Apakah kemudian harus dipidana? Tentu kalau teori dualistis nggak begitu, karena dilihat memang secara aturan itu bertentangan dengan pasal. Tetapi dilihat dengan kepatutan masyarakat, ternyata kebul-kebo itu satu rumah lah yang bukan suami istri udah dianggap biasa kan, dianggap patut. Apakah kemudian mau dipidana? Ternyata secara teoritis enggak dipidana. Itu. Kedua, mengenai dengan buku 1 itu menurut saya buku 1 itu mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai dengan teori pempidanaan, teori pertanggungjawaban, tindak pidana dan semacamnya. Apalagi pasal perzinaan dan kebul-kebo itu adalah delik aduan. Jangan kemudian dicampur adukan dengan prakteknya. Karena kalau menurut Hannah Cancel, hukum itu apa yang diidealkan. Soal praktek nanti berbicara lain. Karena kalau saya pribadi melihatnya substansi hukum di beberapa bagian KUHP itu bagus. Tetapi secara culture itu yang amat kita takutin. Saya lihat perdebatan-perdebatan dari para aktivis, para senior, dari Prof. Edi, itu melihatnya rata-rata orang itu ada kekhawatiran. Secara substansi kiranya nggak terlalu begitu bermasalah. Tetapi secara prakteknya itu yang kemudian menjadi kekhawatiran para aktivis, para advokat, dan semacamnya. Kira-kira begitu, moderator. Baik, terima kasih Bang Sulhan. Tadi sudah mendapatkan 2 penanggap dari Bang Reski Darmawan, ya, bahwasannya pemerintah harus mengakomodir seluruh masyarakat dari masyarakat yang paling lemah gitu. Ketika membuat regulasi harus mengakomodir masyarakat-masyarakat yang paling lemah sehingga ia bisa membuat peraturan yang baik untuk semua. Dan dari tadi Mas Sulhan juga menggunakan teori dari Prof. Muljadno yang dimana dualistis pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, ya silakan Muhammad Rizal Zamdani dulu. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Zamdani dari Sumeneb, Bang. Sedikit saya mengulas kembali terkait dengan KUHP itu yang menjadi suatu kontroversi ataupun kontradiksi bagi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, Bang. Semisal kayak tadi pasal yang terkait dengan penghinaan, itu kan penghinaan terhadap lembaga pemerintah ataupun lembaga negara. Nah, sebelum ada pasal terkait dengan penghinaan, ada pasal terkait dengan kebebasan berpendapat. Ternyata kebebasan berpendapat itu, Bang, itu ada batasannya. Saya ini juga baru tahu sih terkait dengan pasal itu. Terus apa yang dinamakan kebebasan itu? Kan begitu, Bang. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa masih ada pasal penghinaan? Padahal sebelum ada pasal penghinaan, ada yang namanya pasal kebebasan berpendapat yang itu dibatasi. Itu yang menjadi suatu kontroversi bagi saya pribadi dan juga bagi masyarakat yang ada di Indonesia.
Sehingga ini menjadi suatu problematika bagi masyarakat yang ada di Indonesia dan juga menjadi suatu formulasi ataupun menjadi suatu suatu beban moral bagi kita untuk bagaimana kita juga sebagai masyarakat itu bisa mengimplementasikan yang namanya kebebasan berpendapat itu yang tanpa dibatasi itu. Nah, semisal kayak jangankan ke KUHP Bang, kan tetapi banyak hukum-hukum yang sangat kontroversi terhadap hukum positif. Semisal kayak hukum adat, itu terkadang kontroversi dengan hukum positif. Miras diperbolehkan, euthanasia diperbolehkan. Euthanasia itu membunuh atas izin yang ingin dibunuh itu diperbolehkan dalam hukum kesehatan. Nah, ini juga bingung karena hukum positif itu mengajarkan yang namanya toleransi. Kenapa ini diperbolehkan? Jangan ke KUHP, ke hukum-hukum lainnya juga kontroversi terhadap hukum positif. Namun percuma sih ketika kita itu juga menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah, namun kenyataannya tidak didengarkan juga. Itu yang menjadi suatu problematika bagi kita semua. Nah, pertanyaan di sini, apakah kita yang bodoh terhadap literasi atau kita yang dibodohin oleh pemerintah, Bang? Mungkin begitu. Baik, terima kasih Muhammad Rizal Zamdani. Pertanyaannya sangat menarik ya. Tadi berbicara tentang kenapa kita tidak boleh menghina presiden, bahwasannya kita punya undang-undang tentang kebebasan berekspresi. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Asfi Nawati mungkin tentang batasan-batasan dalam kita melakukan kebebasan berekspresi. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Pertanyaannya semua menarik-menarik ya. Saya setuju. Yang pertama tadi Bung Darmawan Reski soal mayoritas minoritas. Sebetulnya hak asasi manusia itu khususnya Kovenan Hak Sipil dan Politik memasukkan kata minoritas, tapi untuk perlindungan, jadi bukan untuk membedakan. Nah, saya setuju sekali dengan seluruh pernyataan tadi ya, bahwa ya ada macam-macam lah. Nah, dan begini, tadi banyak tokoh yang dikutip ya, dan saya setuju dengan bacaan-bacaan itu. Nah, tapi tampaknya sekarang ada saya mau menyebut pendangkalan kok nggak enak, kayaknya nggak sopan gitu ya. Jadi spesialisasi ilmu itu sebetulnya kan membuat orang semakin ahli untuk di bidangnya, tapi sebetulnya tanpa kita sadari semakin sempit gitu. Kalau kita tahu misalnya ada tokoh-tokoh masa abad pencerahan yang bisa filsuf, yang seniman, yang fisikawan, matematikawan, ya. Tapi di zaman sekarang kan enggak, karena kita kalau dalam belajar hukum nggak mungkin belajar matematika, diasumsikan begitu. Nah, begitu juga tadi yang disebutkan, tampaknya para perumus ini menganggap yang berhak untuk merumuskan pidana adalah orang hukum pidana. Gitu, karena itu kita lihat debat antara orang hukum tata negara dengan orang dengan hukum pidana itu belum masuk ke ilmu yang lain loh, padahal kita perlu ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu kriminologi, itu baru di antara hukum sudah begitu. Nah, yang mau saya katakan, dan ini akan nyambung juga dengan Bung Sulhan yang pernyataannya benar, tapi itu hanya satu sisi, ada kebenaran yang lain. Saya mau bacain kebenaran yang lain itu. Jadi ada tulisan yang cukup terkenal untuk soal filsafat hukum pidana. Teman-teman cari aja itu bukunya, The New Philosophy of Criminal Law, Chad Flanders sama Zachary Hoskin. Dia bilang begini, hukum pidana ini, karena kenapa dia bilang begini, karena ya sebelumnya nggak begini gitu ya. Filsafat hukum pidana itu harusnya lebih holistik. Apa yang dia maksud lebih holistik? Tidak boleh lagi memperlakukan bagian-bagian dari sistem peradilan pidana terisolasi satu sama lain. Jadi ini adalah hukum pidana, ini adalah hukum acara pidana, ini adalah norma KUHP, di sana adalah masalah penerapannya. Bukan, padahal masalah penerapan bisa karena masalah di normanya.
Dan legitimasi sebuah sistem penghukuman tidak hanya bergantung pada apakah hukuman itu sendiri dapat dibenarkan, tapi juga apakah orang dihukum itu adil atau enggak, atau bahkan prosedur yang digunakan adil atau enggak. Karena ya tadi kita nggak bisa membedakan antara norma dengan hukum acaranya, norma hukum pidana dengan hukum acara pidananya. Dan yang kedua, dia bilang filsafat hukum pidana itu harus lebih kritis, yaitu apa? Jadi pandangan yang lebih kritis begini, tidak hanya mempertanyakan apa sih tafsiran terbaik dari pasal ini, itu salah tafsir, bukan itu. Tapi pertanyaannya, mengapa kita punya praktik seperti itu? Jangan-jangan praktik itu gara-gara penegak hukumnya atau gara-gara normanya, begitu kan? Dan kita memikirkan ulang tentang konsep kejahatan atau hukuman. Tadi saya sudah katakan atau belum ya, kebanyakan diskusi tentang KUHP saya jadi agak lupa. Tadi saya sudah bilang belum. Salah satu hal paling mendasar dalam hukum pidana sebetulnya adalah mana perbuatan yang bisa kita pidana, gitu. Dan kemudian pertanyaan turunannya adalah apakah semua perbuatan yang buruk itu harus dipidana? Teman-teman nih, karena UIN pasti tahu bahwa kita dilarang dalam Islam, dilarang untuk durhaka kepada orang tua, dan berdecak kepada orang tua sudah durhaka. Apakah berarti berdecak kepada orang tua perlu ada pasal pidananya di KUHP? Karena itu adalah salah satu perbuatan yang paling dibenci Tuhan, begitu kan? Kan nggak ada yang lebih buruk lagi daripada durhaka kepada orang tua. Apakah semua perbuatan yang buruk, yang tercela, yang jahat harus diatur dalam hukum pidana? Bukan yang jahat, yang tercela. Kan nggak masuk akal itu kalau kita masukkan itu ke dalam hukum pidana. Nah, karena itu menjadi kritis itu akan sesuai menjadi holistik, gitu ya. Jadi kita akan enggak. Jadi kalau sekarang kalau teman-teman melihat perdebatan di media atau pernah audiensi, mungkin teman-teman UIN itu pasti ngomongnya soal doktrinnya begini, doktrinnya begitu. Saya sudah lelah sekali ngomong doktrin. Dan ketika saya baca buku ini, saya menjadi sangat senang karena dia mengatakan begini, menjadi kritis dan holistik itu adalah mengabstraksi doktrin yang sempit dan mengambil pandangan yang lebih komprehensif. Apa itu sistem peradilan pidana dan bagaimana sistem peradilan pidana itu bisa legitimate, gitu. Kan kalau doktrin kita mengikuti apa yang udah ada. Tadi kan teori-teori yang disebut itu kan teori lama semua. Dan kalau teman-teman baca misalnya, saya nggak tahu ya di UIN bukunya apa, tapi waktu saya kuliah itu salah satu buku panduannya untuk belajar hukum pidana dasar adalah buku Utrecht yang banyak bahasa Belandanya itu. Saya nggak ngerti sama sekali dulu baca itu, bukan bahasa Belanda yang saya nggak ngerti, baca bahasa Indonesia juga saya nggak ngerti gitu. Tapi kemudian saya baca lagi dan saya menemukan bahwa banyak pemikiran di dalam buku itu atau tokoh-tokoh yang dia sebut ya, itu kan sebetulnya tokoh-tokoh pidana itu, pemikir pidana itu nggak tunggal. Misalnya ngomongin kausalitas, saya nggak bisa ngulang ya, saya udah lama nggak baca buku hukum pidana, udah lelah saya dengan hukum pidana. Tapi misalnya teman-teman kan di situ tahu kan nggak tunggal, tentang kausalitas itu macam-macam teorinya. Dan ternyata kalau teman-teman baca buku Utrecht lagi, itu akan kelihatan dia banyak menyebut kemudian tokoh-tokoh yang dia sebut itu banyak merujuk pada tokoh-tokoh filsafat, pemikir-pemikir filsafat, dan dari Jerman itu kan itu menunjukkan bahwa tidak ada satu ilmu pun atau konsep apapun yang bisa hidup di ruang kosong tidak terpengaruh ilmu lainnya. Jadi kita nggak bisa arogan mengatakan karena ini KUHP maka ilmu yang kita lihat atau yang kita baca hanya hukum pidana. Ilmu klasik itu nggak begitu. Ilmu klasik yang menyusun pidana itu melihat dari ilmu-ilmu yang lain. Kenapa sekarang kita kemudian menjadi lupa tentang hal itu? Nah, yang terakhir, yang soal itu adalah harus interdisipliner. Karena itu saya senang ada Mbak Fahmi tadi harus interdisipliner ya, karena teori hukum pidana itu kalau memeriksa benar atau enggak nih gitu ya hukuman tertentu, dia harus lihat yang lain-lain. Soal moralitas, mungkin moralitas yang beragam, dia harus lihat hak asasi manusia, sosiologi, dan lain-lain. Nah karena itu teman-teman yang teman-teman tadi sebutkan itu benar, tetapi
kerangka dasar berpikirnya itu yang ada alternatif lain, bahwa melihat meneropong hukum pidana itu bukan cuma dari doktrin hukum pidana, bukan dari doktrin hukum, apalagi cuma doktrin hukum pidana. Nah, yang pertanyaan terakhir, saya pikir ini kawan kita sebetulnya pertanyaan yang retoris ya, saking keselnya ya. Tentu saja masyarakat nggak pernah bodoh, tapi kita mungkin juga tidak dibodohi, tapi kita dikoersi, dan koersi itu macam-macam, ada yang kasar, ada yang halus. Yang halus kalau menurut Gramsci ya melalui sekolah, karena kita semua sekolah dengan aturan kurikulum setidak-tidaknya yang besar-besaran dari pemerintah, maka kita pasti sebetulnya sudah mengadopsi apa-apa yang diinginkan pemerintah. Otak kita berpikir itu kan harus seperti apa, itu kan sudah diatur oleh pemerintah kan. Karena teman-teman, ya kurikulum itu alat untuk mengkontrol kita sejak dari kita kecil. Dan soal penghinaan presiden, kalau kita lihat pasalnya itu ada martabat presiden. Martabat, dignity itu adalah salah satu sumber dari hak asasi manusia. Kenapa tiba-tiba menjadi presiden? Presiden adalah jabatan, dia bukan orang. Kalau ada pertanyaan, nanti kalau presiden dihina bagaimana? Misalnya Pak Jokowi dihina, kan sudah ada penghinaan terhadap orang di bab yang di pasal yang lain di bawahnya, di bawah pasal-pasal bawah udah ada. Jadi untuk apa dibedakan? Dan kalau kita ingat pada akhirnya pasal yang dikabulkan, yang disepakati itu adalah lapor betul ke delik aduan, tapi dia bisa melakukan laporan secara tertulis, sederhana aja. Jadi dia nggak perlu datang, dia cukup bikin tertulis. Nah, karena itu supaya kita tidak terus-menerus dikoersi, karena saya yakin kita semua nggak bodoh, kita punya originalitas dalam berpikir, bahkan dalam merasa ya, kita pakai perasaan aja kita udah tahu nih nggak benar gitu. Ya kita perlu terus-menerus membuat diskusi semacam ini sampai ke semua tempat lah, supaya semakin banyak orang yang bersuara dan meminta pasal-pasal yang berbahaya itu dicabut, diganti, dinyatakan tidak mengikat. Terima kasih.